Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang isim muzakkar dan isim muannas ya. Tentang muzakkar dan muannas. Di dalam bahasa Arab ya, kita akan mengenal istilah isim berdasarkan jenisnya. Jadi ada isim yang dikelompokkan kepada kelompok laki-laki atau muzakkar, dan ada isim yang dikelompokkan pada kelompok wanita atau muannas. Jadi muzakkar untuk laki-laki dan muannas untuk wanita. Mungkin kita akan sedikit kebingungan karena memang dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal pengkhususan kata untuk laki-laki ataupun untuk wanita. Contohnya misalkan kalau kita ingin mengatakan bahwasanya Zaid itu rajin, maka kita katakan Zaid itu rajin kalau di bahasa Indonesia. Kalau yang rajin Fatimah, kita tetap mengatakan Fatimah itu rajin ya. Jadi tidak ada perbedaan antara rajin untuk Zaid dan rajin untuk Fatimah. Akan tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan ya. Rajin untuk laki-laki dan rajin untuk perempuan. Jadi contohnya ya, rajin itu kan bahasa Arabnya adalah nasyitun ya, nasyitun. Tapi nasyitun ini untuk laki-laki. Jadi kalau Zaidun, nasyitun ya. Tapi kalau wanita tidak boleh. Misalkan Aisyatu nasyitun tidak boleh, tapi Aisyatu nasyitotun ya. Jadi ada beda antara yang laki-laki dan yang wanita. Kalau laki-laki menggunakan nasyitun, kalau perempuan nasyitotun. Nah, ini dikenal dalam bahasa Arab. Artinya di dalam bahasa Arab mereka akan membedakan mana kata yang dikhususkan untuk laki-laki dan mana kata yang dikhususkan untuk wanita. Kata yang dikhususkan atau masuk kelompok laki-laki disebut dengan isim muzakkar. Adapun kata yang dikhususkan atau dikelompokkan ke dalam bentuk kelompok wanita, maka ia adalah isim muannas. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas isim muzakkar, kemudian kita bahas isim muannas. Secara bahasa muzakkar itu adalah artinya adalah laki-laki ya. Ini definisi muzakkar secara bahasa yang artinya adalah laki-laki. Ya. Adapun menurut istilah, isim muzakkar adalah istilah atau terminologi yang digunakan untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki atau gentle ya. Seperti yang sudah saya gambarkan di awal, dalam bahasa Arab mensifati laki-laki dengan kita mensifati perempuan itu ada perbedaan. Contohnya tadi rajin ya, kalau laki-laki nasyitun, kalau perempuan nasyitotun. Maka semua kata yang digunakan untuk jenis laki-laki, baik memang pada dasarnya laki-laki atau dianggap laki-laki, maka ia adalah isim muzakkar. Nah, isim muzakkar ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok nama laki-laki. Semua nama yang digunakan untuk laki-laki ya, maka ia adalah muzakkar ya. Semua nama yang digunakan untuk laki-laki maka ia adalah muzakkar. Nama-nama seperti Zaid, kemudian Hamid, Mahmud, kemudian Muhammad, Ahmad ya, Utsman, Ali dan Umar dan sebagainya, ini dianggap isim muzakkar ya. Isim muzakkar. Jadi semua nama yang digunakan untuk laki-laki maka ia muzakkar. Kemudian yang kedua, semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung ta marbuthah, hukum asalnya adalah muzakkar ya. Semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung ta marbuthah, hukum asalnya adalah muzakkar. Contohnya yang tadi ya. Nasyitun dan nasyitotun. Maka yang tidak ada ta marbuthahnya adalah untuk muzakkar ya. Maka nasyitun ini muzakkar. Adapun nasyitotun karena ada ta marbuthahnya itu adalah muannas ya. Ya, contohnya misalkan kata-kata dalam bahasa Arab yang muzakkar ya, contohnya kitabun ya, buku. Kemudian qalamun, pulpen, kemudian saubun ya. Kalau kita perhatikan kitabun, qalamun, saubun tidak ada yang diakhiri dengan ta marbuthah, maka kitabun, qalamun, saubun merupakan muzakkar. Mungkin ada yang bertanya, apakah buku itu laki-laki? Apakah baju itu laki-laki? Apakah pulpen itu laki-laki? Jawabannya tidak ya.
seperti yang dijelaskan di awal, muzakkar itu kelompok yang pertama adalah memang nama yang digunakan untuk laki-laki. Kelompok yang kedua adalah kelompok kata yang dianggap muzakkar ya. Jadi bedakan antara yang memang betul-betul muzakkar seperti nama laki-laki, dan yang kelompok yang kedua merupakan kelompok kata yang dianggap laki-laki ya. Salah satu cirinya ia tidak memiliki ta marbutoh ya. Baik, Anda ulangi. Isim muzakkar ada dua kelompoknya. Yang pertama semua nama laki-laki, maka ia muzakkar. Sekalipun nama yang mengandung unsur ta marbutoh ya. Contohnya Usamah ya, Usamah dan Tolha ya, Usamatu dan Tolhatu. Usamah dan Tolha meskipun ada ta marbutohnya di ujungnya ya, maka ia tetap dianggap muzakkar karena ia merupakan nama bagi laki-laki ya. Sehingga nama-nama laki-laki seperti Zaidun, Ahmadu, Yusufu, Nuhun, Usamatu, Tolhatu ini semua dianggap muzakkar. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok kata yang dianggap muannas karena tidak ada ta marbutohnya ya. Contohnya kitabun, buku, kolamun, pulpen, saubun, baju, babun, pintu, baitun, rumah, dan semua kata dalam bahasa Arab yang tidak ada ta marbutohnya maka ia muzakkar ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke isim muannas. Muannas secara bahasa artinya adalah wanita ya. Jadi pada dasarnya isim muannas adalah kata yang masuk ke dalam kategori wanita. Sama seperti isim muzakkar, muannas pun bisa kita bagi menjadi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah semua nama yang digunakan untuk wanita merupakan isim muannas ya. Contohnya Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu. Nah ini karena nama-nama ini digunakan untuk wanita, maka ia muannas. Sekalipun tidak mengandung ta marbutoh ya. Kan kita ketahui bahwasanya isim muannas ini salah satu cirinya adalah mengandung ta marbutoh. Tapi khusus untuk kelompok nama untuk wanita, sekalipun tidak ada ta marbutohnya, ia tetap dianggap muannas. Contohnya Zainab ya, Zainabu dan Hindun ya. Kedua nama ini tidak mengandung ta marbutoh ya. Tapi karena ia adalah nama untuk wanita, maka ia dianggap muannas ya. Jadi kelompok pertama dari isim muannas adalah semua nama yang digunakan untuk wanita. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok kata yang dianggap muannas. Jadi kalau yang pertama memang karena ia digunakan untuk wanita, kalau yang kedua ini memang dianggap muannas karena mengandung ta marbutoh ya. Semua kata dalam bahasa Arab yang mengandung ta marbutoh atau diakhiri oleh ta marbutoh, hukum asalnya adalah muannas ya. Contohnya nama-nama benda seperti madrasah, sekolah, kemudian jamiah, universitas, kemudian nafidah ya, jendela, kemudian mirwahah, kipas angin ya, kemudian mistoroh ya, penggaris. Nah, ini kata-kata ini dianggap muannas karena mengandung ta marbutoh ya. Ya, jadi madrasatun, jami'atun, mirwahatun, nafidatun, mistoratun, karena semuanya diakhiri oleh ta marbutoh, ini dianggap muannas ya. Tapi perlu kita perhatikan bahwasanya terkadang ada juga kata yang sekalipun ada ta marbutohnya ya, tetap bukan muannas ya. Contohnya tadi ya, Usamah ya. Usamah, kemudian Tolhah ya. Kemudian Maisarah ya. Ini sekalipun ada ta marbutohnya, ia tetap dianggap muzakkar karena ia merupakan nama untuk laki-laki. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Maisarah itu wanita? Nah ini salah satu kekeliruan orang Indonesia. Maisarah ini merupakan nama untuk laki-laki. Jadi budak Nabi yang namanya Maisarah ini bukan wanita tapi laki-laki ya. Ya. Tapi satu hal yang harus dicatat ya, sebagaimana tidak semua yang diakhiri ta marbutoh itu muannas, maka tidak semua yang tidak mengandung ta marbutoh itu dianggap muzakkar ya. Jadi ada juga nama benda ya, sekalipun ia tidak mengandung ta marbutoh tapi dianggap muannas ya. Contohnya misalkan anggota tubuh manusia yang berpasang-pasangan yang jumlahnya ada 2, ia dianggap muannas. Contohnya ainun ya, mata. Mata dan udunun telinga
Ya, kalau kita perhatikan ainun dan udunun tidak ada tamat butohnya, tapi ia dianggap muannas, ya. Ia dianggap muannas, dan hal-hal semacam ini insya Allah akan kita ketahui seiring waktu. Artinya semakin kita sering berinteraksi dengan kitab-kitab, ya, berbahasa Arab, insya Allah kita akan menyadari mana kata yang muzakkar, ya, dan mana kata yang muannas, ya, mana kata yang dianggap muzakkar sekalipun ada tamar butohnya, dan mana kata yang dianggap muannas, ya, sekalipun tidak ada tamar butohnya, ya. Tapi ana rasa cukup ya untuk pelajaran yang tentang isim muzakkar dan isim muannas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.